Yo, what's up guys? Welcome back with me again. Eric Magnum is your boy in this motherfucking apartment, anjing. Yo, in this town, Jakarta City. Anjay, kali deres, men. Kali deres, geng. Anjing, kalian semua kontol. Tiba-tiba campur kotor. Guys, balik lagi ke Kasih Podcast. Kasih paham podcast. Disleksia apa? Kasih paham podcast, guys. Welcome back again. Akhirnya kita bertemu lagi, yo. Iya. Okay. Akhirnya kita podcast lagi ya. Udah lama kali kita nggak podcast bro ya. Udah lama. Setahun ada ya. Setahun lah semenjak. Semenjak aku kesini lah. Sini ya. Tunggu lo, terakhir kita podcast tentang cinta tuh ya. Di hotel. Itu terakhir kita dua podcast ya. Iya lagi. Setelah itu nggak lagi ya kan? Iya. Nggak lagi cocok ya. Cocok. Menarik nih sekarang nih. Pasti banyak pembahasan baru. Oh kan? Banyak. Banyak yang terjadi di Bumi Pertiwi ini. Iya. Tanah air kita ini. Air kita. Nggak punya kita ini bang. Tanah air ini. Punya orangnya itulah. Itulah ya. Iya lagi. Karena tanah pun beli, air pun beli ya kan. Bayar semuanya. Iya ada yang gratis. Iya lagi. Kencingnya di PIK lah bayar 5.000 kan. Kontol anjing, sumpah gue kemarin anjing. Tolong untuk pengelola PIK, memang toilet kalian bagus. Pintunya otomatis. Masuknya pakai duit selembaran. Kalian kalau mau ke PIK, kencingnya pakai duit selembaran, ditelan duit kalian goceng, baru bisa masuk. Kayak masuk dupan. Sekarang kalian kalau mau kencing di PIK, macam masuk dupan. Sumpah aku. Macam masuk dupan. Pintu otomatis, touchless, tetap terbuka. Memang dingin toiletnya, pakai AC dan segala macam. Cuman kan yang keluar tetap kencing. Bukan yang lain. Tolonglah pengelola PIK. Ini kan mungkin mereka kenapa kita harus bayar untuk bayar listrik pintunya itu kan yang otomatis. Rasalah, memang nggak cocok. Aku kan nggak terlalu kaya guys. Aku juga nggak terlalu banyak duit guys. Jadi agak kaget, shock culture, sangat shock culture aku ke pintu PIK itu memang, toilet PIK itu. Wah gila sih memang anjing. Goceng guys. Makanya kencing goceng. Aku pengen mandi anjing sih. Karena kan kalau di panti cermin mandi goceng. Ya kan? Panti cermin mandi goceng. Ini masih kencing ya? Masih kencing. Pengen mandi aku kemarin anjing. Sumpah. Pengen berak aku, walaupun nggak kamera pengen berak aku. Tapi taiknya nggak di toilet, di bawah aku buat. Biar dibersihkan sama dia. Goceng anjing. Cuman kencing goceng. Wah, nggak nyasuk akal memang kan. Wah, itulah cerita PIK ya guys. Kalau kalian ke PIK ya, hati-hatilah kalau kencing di pasir aja kalian gali. Tutup pakai pasir. Anjing. Ya gimana ya? Yo. Apa itu bang? Lama kali kita coba. Kok ketawa? Sering kali kok kayak keresahanmu kayaknya banyak kali tentang Bumi Pertiwi gitu ya. Oke. Ya kan, ku perhatikan di storymu, di postinganmu, banyak kayaknya yang nggak masuk di akal yang terjadi kayaknya ya kan. Udah nggak nyata udah sekarang ini. Emang udah nggak nyata kita ini. Sangat tidak nyata. Nggak nyata. Ya kan, apalagi sekarang di Indonesia korupsi, ini ya. Kasus korupsi udah mungkin. Tapi salut lah untuk pemerintahan Bapak Prabowo yang belum 100 hari. Sudah mulai banyak terciduk sepertinya ya kan. Mengguncang sangat banyak kan. Mulai dari apa kemarin tuh kasus korupsi yang pertama ketangkap tuh. Pokoknya banyak lah. Yang terakhir ini kan kuadriliun itulah ya kan. Ya kan banyak sih pokoknya udah banyak koruptor yang tertangkap semenjak pemerintahan Bapak Prabowo. Terima kasih Bapak Prabowo ya. Luar biasa ya kan. Sama Pak Gibran ya. Yang akan digantikan Sydney bentar lagi. Sydney. Podcast sebelumnya kalau kalian tonton, Sydney katanya mau jadi wakil presiden. Amin kan? Ya, oke. Apa yang paling resah kau? Maksudnya kita yang kuadriliun ini aku nggak terlalu ngikutin karena aku udah geram karena konsep ini gaji miliaran loh anjing ya kan. Tapi kayak masih kurang loh anjing. Mungkin miliaran. Jadi gini keresahan aku terakhir ini bang. Saya udah lama lah dipendam sampai akhirnya meledak mungkin keresahannya kan. Adalah tentang aku benci kali. Masuk. Aku benci kali sama orang, individu ataupun oknum. Iya, oknum ataupun bukan oknum ya, ataupun bukan oknum instansi gitu yang bilang seolah-olah memaksa kita untuk cintailah produk-produk dalam negeri. Oh, ada itu. Ya kan ada, cintailah produk. Enggak, maksudnya ada sekarang yang sok-sok ngomong-ngomong kayak gitu. Kenyataannya pasti ada lah gitu kan. Cuman kenyataannya sebenarnya nggak tahu lah ya orang-orang di sana beneran cinta sama produk dalam negeri atau enggak. Tapi terlepas dari kita harus mencintai produk dalam negeri, produk dalam negerinya itu harus tahu diri. Wah, iya lagi kontol.
Kan iya. Harusnya kualitasnya. Benar. Membodohi masyarakatnya sendiri apa enggak. Iya gitu. Lagi anjing. Ya, kita digonggongkan cintailah produk-produk dalam negeri. Katanya. Supaya naikkan UMKM Indonesia gitu kan. Iya. Naikin. Supaya kita juga yang kaya maksudnya. Iya kan. Produknya kayak gitu. Yang tapi iya sih. Aduh. Iya sih. Enggak, ini bukan mengesampingkan produk-produk yang produk lokal yang ini ya, yang lain ya. Maksudnya aku pun pernah beli gitu kan di salah satu pasar juga. Contoh entah beli apa gitu kan. Tapi memang cepat rusak ya kan. Iya, kayak mana kita? Contohnya lah banyak lah distro atau apa segala macam ya kita bilang. Brand lokal lah ya. Brand lokal kita pakai karena supaya julukannya local pride. Local pride. Local pride macam apa yang desainnya meniru gaya luar? Wah. Kan nggak ada local pride. Berarti dia tetap terinspirasi dari sana, harusnya jangan. Iya, yang ada kita membeli barang lokal, cuman hasil jiplakan. Itu aja dia. Jiplak bener sih. Iya kan, iya jiplakan. Sih. Ada beberapa gila Bang. Ya. Kita nggak usah sebut merek lah ya. Cuman ada sepatu. Ya. Ada sepatu yang meniru gaya semuanya sih. Desain Vans. Iya, Vans. Paling banyak gitu. Iya kan? Paling banyak lokal brand yang niru desain Vans. Terus orang-orang pakai misalnya, oh keren ya gini-gini merek ini, local pride. Local pride kalau desainnya pun meniru gitu. Iya, benar. Memodifikasi, nggak ada. Iya, benar. Nggak ada jati diri. Tidak ada originalitas. Harusnya kita cinta karena ke OG-nya itu ya kan, ke OG-annya itu ya kan. Originalitasnya lah. Iya sih benar. Baru kita bangga kan. Iya. Contoh kayak gini ya. Ini kita ambil produk luar negeri yang lain ya. Contoh produk India. Dulu tuh India pernah ngeluarin sepeda motor, guys. Pulsar Bajaj, ya kan? Bajaj. Yang ada MP3-nya kalau salah. Iya, bener, sumpah gue. Memang kereta itu kalau di Indonesia ya, so-so lah ya. Kan ada yang suka, ada yang enggak, ada pro dan kontra yang... Tapi kalau gue bilang, desainnya itu nggak niru ke kereta manapun. Iya, benar. Buat desain sendiri mereka. Real desain sendiri. Dan sekarang contoh ya, kayak mobil... produsen dari Tiongkok ya kayak BYD, Wuling itu desainnya sendiri loh. Ya, nggak niru kayak ini kayak mirip Avanza, nggak gitu kan? Ya kan? Nggak gitu, bener gak sih? Iya bener kan? Kayak BYD lewat tiba-tiba mirip Fortuner, enggak kan? Mereka bikin sendiri loh, bikin betul juga yang gue bilang. Itu baru orang Tiongkok itu suka. Inilah produk dari kami, kalian nih. Inilah karya kami gitu, betul juga sih. Dan itu susah. Supaya bangga ya. Susah untuk bikin kita mau bukannya kita nggak mau jadi apa ya local pride ya, cuman lokal emang kayak gitu loh. Iya juga. Tapi banyak. Maksud aku merhatiin juga sekarang udah banyak juga sih brand-brand lokal sepatu atau apa. Bukan maksudku Bang. Banyak yang nggak terdeteksi banyak. Maksudku yang berhasil timbul. Iya, yang berhasil kita semua hasil jebakan. Iya, itu pula gitu loh. Yang memodifikasi desain luar pula yang timbul ke atas. Iya, harusnya yang model-model baru ya kan, yang model-model memang sama sekali nggak ada muncul di ini. Tapi ada banyak UMKM yang real originalitasnya 100% tanpa memodifikasi desain luar. Cuman mungkin duitnya nggak kencang ya. Akhirnya dia di bawah tanah. Betul, nggak terdiri ini ya kan. Iya, benar. Bener sih, kalau itu bener sih, nyata kali itu sih. Ya itulah jadinya pemerintah sekarang nyuruh kita mencintai produk dalam negeri yang mana gitu. Iya juga. Ya kan? Bingung kita. Pertamina dioplos. Apalagi buah babi dulu setahu aku yang dioplos cuman minuman ya kan, pletok ya kan. Itu Nutrisari campur Dragon, campur apa itu segala macam pletok. Apa produk dalam negeri lagi, Bang? Maksudnya yang disupport pemerintah lah contohnya. Disupport pemerintah, UMKM itu pasti banyak ya. Bukan maksudnya kayak Pertamina yang PLN lah. PLN. Produk pemerintah, listrik kan. Siapa saingannya PLN? Nggak ada, PLN perusahaan tunggal. PLN ya. Perusahaan tunggal. PLN perusahaan tunggal. Nggak mungkin ada perusahaan luar bangun listrik tiba-tiba di negara orang ya kan? Tiba-tiba ada pembangkit listrik tenaga Swedia, tidak mungkin. IKEA tidak mungkin bikin pelarut listrik. Tidak mungkin pembangkit listrik dari IKEA. Tidak mungkin ada kawan lama. Nggak mungkin. PLN boleh ya. Nggak boleh, ada peraturannya. Boleh mungkin, tapi mungkin nggak sanggup. Atau nggak dikasih masuk mungkin. Iya. Kalau sekarang kan Pertamina udah banyak saingan tuh, udah ada Shell, udah ada AKR, banyak lah itu kayaknya. Banyak lah yang warna hijau itu apa lagi? Iya, hijau itu apa namanya itu? Lupa lah. Gojek lah, aku rasa Gojek hijau kan. Pokoknya kita. Kayak gitu-gitulah Bang. Maksudnya siapa sih yang milih mereka jadi wakil atau
komisaris atau pemimpin CEO lah ya kan. Pemimpin satu bidang BUMN gitu. Siapa yang milih? Iya ya, yang nunjuk ya. Iya, yang nunjuk. Menteri BUMN nggak sih? Menteri BUMN itu kan tugasnya Menteri BUMN nggak sih? Yang nunjuk itu harusnya. Seingat aku. Iya, tiba-tiba sekarang ada RUU TNI. Iya, RUU TNI itu lagi anjay. Aduh. Iya sih, banyak kali sih. Aduh, polisi banyak oknumnya sekarang. Wah, bukan banyak sih, memang nggak makin terbongkar kan ternyata sebanyak itu gitu. Kita pikirkan ya paling berapa lah gitu kan. Ternyata makin banyak. Bukan kita bilang polisi nggak ada yang jujur, banyak. Ada lah polisi jujur. Tapi banyak juga. Banyak kali rasaku ya kan. Iya juga sih. Oh, yang kemarin band. Oh, band. Iya, Tani. Band apa Tani? Lupa aku. Apa Tani namanya? Suku Tani apa sih namanya? Suku Tani. Lupa aku nama bandnya itu. Iya, yang kemarin itu. Beli ini pakai duit, bayar polisi gitu kan. Nah, itu kan terakhirnya udah mau digas-gas, rupanya terakhirnya jadi duta polisi sekarang, ya kan? Jadi duta polisi. Padahal duta Silo on Seven nggak pernah marah-marahin orang. Sekarang pertanyaannya, begitu banyak kampus keren di luar di Indonesia ini, kampus berprestasi yang mengeluarkan generasi-generasi keren lah, generasi-generasi cemerlang. Iya lagi. Kenapa masih banyak wakil rakyat yang nggak diambil dari situ gitu loh? Harusnya dari bagian yang di situ, karena memang mereka itu punya kompetensi lah di situ. Iya, punya kompetensi. Iya. Mereka lebih mengedepankan ilmu daripada kebangsaan gitu. Iya, daripada duit lah ya kan. Iya sih anjing, betul juga ya. Iya. Diambilnya dari situ ya kan maunya gitu ya. Enggak, tapi memang kalau aku bilang banyak yang salah sasaran sih. Apalagi maksud aku kita juga sebagai rakyat harus melek sih siapa yang kita pilih. Karena kan DPR itu kan yang milih kita juga, guys. Iya. Kita juga kita juga yang milih kan. Maksudnya ya kita cari tahu lah, misalnya kita bagian misalnya mau milih lagi nih pemilu berikutnya, kita mau milih DPRD tingkat ini ngurusin tapi nggak bisa Bang. Cari tahu orangnya siapa gitu. Artinya kan berarti kita bukan menyalahkan ya, tapi apa sih namanya? Kita tahu kalau misalnya pemilu itu kita yang milih, oke. Cuman kenapa ada orang-orang yang dipilih sifatnya hancur, kerjanya hancur gitu? Karena SDM kita tidak rata. Iya juga. Ngerti ya? Iya sih. Karena SDM kita tidak rata. Karena pasti yang dapat beras ya kan, itu yang dipilih ya kan. Ilmu kita sama ilmu yang pemilih-pemilih lain itu kan beda. Ya kan, pemilihnya tidak berkualitas juga. Selain pemimpin yang tidak berkualitas, pemilihnya pun tidak berkualitas. Kalau itu benar sih. Lebih banyak yang tidak berkualitas kayaknya. Kayaknya. STM di Indonesia ini lebih banyak yang tidak berkualitas. Kayaknya. Karena yang melek-melek tentang itu kayaknya kita aja gitu kan. Harusnya teman-teman semua ya edukasi lah ya kan. Atau keluarga-keluarga yang misalnya pas mau pemilu, coba kita tengok lu, ini DPRD siapa orangnya, dia track recordnya kayak mana ya kan. Karena yang agak cacat juga, yang agak sedikit mengganggu pikiranku, napi masih bisa nyalek. Ada di Medan mantan napi, sedangkan awak pernah gol lo. Golnya kasus korupsi anjing. Tapi nyalek dan terpilih lagi. Terpilih lagi guys. Awak kerjanya harus ada SKCK ya? Iya, awak kerja harus ada SKCK. Jadi SKCK dia apa? C-nya apa? Cukup. K-nya apa? Kaya, apa? Apa S-nya apa? Maksudnya apa ya kan? Maksudnya S-nya apa? Pening wait. Maksudnya tolonglah, itu agak mengganggu. Kayaknya harus diganti sih itu regulasi-regulasi itu. 2 tahun pajak mati, motor kita diangkut. Itu ada yang baru tuh kan? Kalau 2 tahun guys, nggak peduli ya BPKB atau STNK atas nama kalian yang milik negara tuh kan? 2 tahun. Angkat. Itu semoga jangan sampai inilah. Jangan sampai tersahkan lah itu ya kan. Banyak sih memang. Tapi kalau gue bilang enggak. Bayangkan kalau abang yang bikin peraturan itu. Masa nggak ada perdebatan kayak gini sih? Harus ada loh. Iya kan? Ya kita bikin peraturan gini. Janganlah gini. Masa nggak ada kayak gitu ya? Puluhan orang lo duduk di situ ya kan? Puluhan orang lo duduk di situ. Di Senayan itu ya kan? Aduh. Iya lagi ya kan? Kok tiba-tiba, ya udah angkat aja lah. Seolah-olah kayak yaudah yuk. Mungkin ada tuh lagi. Ya udah kontol. Yang mana sih nggak ngerti ya kan? Nggak ngerti sih. Nggak ada yang pro dan kontra di dalam itu. Masa sih nggak ada yang memperjuangkan? Ini kayaknya nanti rakyat kita ngamuk lah kalau kereta kita ambil gara-gara 2 tahun ini. Masa nggak ada? Pasti ada ya. Harusnya kan. Kalau ada yang kontra, kok jadi gitu?
Apa kalian semua memang pro mau memiskinkan rakyat? Wah, itu bahaya kali. Ya kan? Iya, bahaya. Dan aku paling mengganggu juga nih, ternyata anggota DPR itu dapat gaji pensiun. Itu agak blunder. Maksudnya bukan blunder, kayak mana ya? Mereka ini cuma kerja 5 tahun, woi. Iya, mereka ada masa. Ada masa kerja 5 tahun. Sorry, maksudnya mereka jabatannya kan jabatan politik ya. Iya. Sama kayak gubernur ataupun wali kota. Iya. Gitu. Maksudnya mereka ini nggak, ini umum aja lah ya. Udah pasti banyak duit lah. Iya. Udah pasti banyak duit karena pemilihannya aja pasti butuh ini kan. Miliaran ya. Biaya kan, dan terpilih lah mereka. Oke lah pada saat menjabat mereka gini-gini dan gitu segala macam. Tapi pas setelah selesai masa jabatan mereka, kayaknya gaji pensiun tuh nggak perlu ada deh. Kayaknya itu bisa dialihkan ke gaji guru honorer deh. Iya sih. Iya kan? Guru lebih penting sih. Guru mau mencerdaskan kehidupan bangsa loh. Walaupun nggak semua guru juga bagus ya. Iya. Banyak juga guru-guru yang nggak terlalu kompeten ya kan. Cuman lebih banyak yang kompeten. Lebih banyak kompeten. Maksudnya itu. Maksudnya agak aneh sih. Makanya akhir-akhir ini aku mikir ketika ngelihat postingan-postingan negara lain gitu, terus dibanding-bandingkan dengan negara kita ini. Iya. Gimana ya cara pindah ke negara mereka gitu. Wah, iya lagi. Bisa nggak sih kita kan misalnya nih pindah ke warga negaraan jadi Indonesia kan wajib 5 tahun ya menetap ya. Iya kan? Baru jadi warga negara asing ya. Iya, baru bisa jadi warga negara sana gitu kan. Nggak, sini. Di sini ya kan, 5 tahun. Nah, kalau di sana itu gimana ya gitu. Pengen aku. Kayak gitu ya, kok kasih pulang-pulang aja juga gitu 5 tahun. 5 tahun ya. Tapi itu pulang balik Indonesia boleh nggak? Maksudnya kayak tahun baru balik. Nggak bisa. Kau harus stay di sana, nggak boleh balik ke negaramu katanya baru kok. Sekalipun. Kalau nggak salah itu ya itu visanya kau juga harus urus kok. Visanya bukan gitu. Iya, lu nggak ngerti sih, aku nggak terlalu ngerti aku tentang luar negeri. Yang ngerti aku Jameson enak, Jagermeister enak. Aku cuma 2-nya kalau kepikiran mau pindah. Kalau nggak Malaysia, Thailand dah. Oh iya, Thailand sih. Selesai. Aku Thailand sih. Selesai. Bukan kita nggak cinta Indonesia guys ya. Disclaimer untuk teman-teman semua yang nonton atau karena cinta Indonesia lah dan apa namanya kecewa sama kebijakan beberapa kebijakan. Akhirnya udahlah aku jadi orang Indonesia di luar negeri aja lah. Iya. Ya kan? Karena kayak lebih damai di sana ya. Lebih damai dan kita nggak perlu mikirin itu segala macam ya kan. Tapi bikin kebijakan ini memang harus kita iniin lah. Yang bikin kebijakan tuh kan DPR bukan dari ininya. Iya sih. Ya itu yang harus regulasi mereka itu yang harus. Ya itu kayak gue bilang tadi kok bisa tiba-tiba ya udahlah gitu ya kan, kok bisa setuju gitu. Tapi belum disahkan sih memang ya kan. Tapi kan ada wacana, itu serem ya kan. Kok bisa gitu loh. Masih wacananya kok bisa wacana sekejam itu. Iya. 2 tahun lo nggak bayar pajak. Gila udah punya duit loh kalian. Ngapain sih? Ya lagi. Bikin kayak gitu. Lagi banyak sih. Makanya banyak orang pintar atau orang cerdas sana lebih menyelamatkan dirinya di luar negeri daripada banyak mengabdi untuk negara ya. Gak heran kita. Karena ngerjainnya pun capek ya kan. Tapi susah loh. Susah jadi orang baik di Indonesia. Susah jadi orang lurus. Ya kan? Gak ada konoha Indonesia. Ada. Banyak musuhnya langsung nih kayak kita nih. Wah, enggak lah. Ya musuhnya paling pejabat-pejabat itu, Bang. Goal sih kita. Kalau rakyat pasti dukung kita. Ya sih. Iya lagi. Yakin lah. Tapi rakyat ini pun kadang-kadang masih suka curi listrik juga ini. Wah, curi listrik itu bahaya juga, weh. Tolonglah. Curi listrik itu, wah. Curi listrik, ya kan. Yang ngakunya, dia harusnya itu nggak dapat privilege gas 3 kilo, dia punya gas 3 kilo di rumahnya. Nah, itu bangsa. Banyak tuh orang-orang kaya tuh, yuk. Jelas-jelas di situ tulisannya hanya untuk rakyat miskin. Rakyat miskin. Babi, tiba-tiba ada di rumah orang kaya. Iya, di rumah orang kaya gas 3 kilo. Wah, betul-betul dimiskinkan kok nanti anjing. Nah, amin anjing. Ya, amin. Wah, itu bahaya tuh. Jangan sampai lah guys, ada gas 3 kilo. Embel-embel suruh pembantunya yang beli ya kan. Iya, itu nggak boleh loh. Anjing. Banyak itu. Beli gas warna biru itu nggak langsung bikin kau miskin kok. Tai. Sapara kompor listrik lah tai. Iya. Ngapain kau beli gas? Lebih ekonomis dan juga lebih ramah lingkungan ya kan. Baru ada lagi orang-orang kaya ya kan, mobilnya bisa kita bilang mewah, ngisinya Pertalite ya kan. Pakai barcode sekarang. Itu bagus tuh regulasi barcode itu loh. Bagus regulasi barcode. Cuman lagi-lagi semuanya bisa diakali. Tetap isi Pertalite. Harusnya kan itu kan dibuat supaya orang isi Pertamax kan. Iya. Ya kan?
Karena isi Pertamax nggak perlu ini kan. Tengok-tengok mobilnya juga kan, mobil apa gitu. Tolonglah kalau yang memang penghasilan kalian, contoh ya di kota Medan lah, kota Medan itu kan kalau misalnya penghasilan kalian 10 juta atau ke atas itu udah termasuk banyak duit itu loh. Iya. Di Medan ya, karena UMR Medan itu paling 3 jutaan kan. Iya. Situ kalian udah banyak duit tuh hitungannya. Isi Pertamax lah guys. Jadi ya itulah. Tapi memang nggak percaya juga Pertamax itu oplos memang. Balik lagi dia. Ketidakpercayaan rakyat disebabkan oleh petinggi-petinggi anjing yang kemarin tuh kena tangkap barusan ini. Iya. Kimak sih itu. Awak udah bagus-bagus support Pertamax karena merasa tidak berhak mendapatkan subsidi. Iya, itu kan dikerjai rupanya. Bisa telanjing. Biasanya minuman sang bartender. Ternyata Pertamax juga hasil bartender. Hah? Anjing. Makanya di Indonesia ini nggak pejabatnya, oknum ya Bang ya. Oknum lah. Ya kan, nggak oknumnya dari apapun instansinya gitu. Ataupun nggak rakyatnya sendiri, bikin jijik semuanya. Bikin jijik. Wah itu memang anjing kali sih itu. Makanya malas berkawan. Iya kan? Malas nambah kawan. Udahlah kawan kita segini yang penting, yang penting ada ininya ya kan. Malas bersosialisasi terlalu banyak gitu. Malas membantu terlalu over. Ya kan Bang? Jadi malas. Iya. Yang dibantu kan tahu dibantu ya kan. Banyak kayak gitu. Sangat-sangat banyak. Kadang waktu dia butuh bantuan, baiknya macam malaikat, ya kan. Cuman pas nggak butuh bantuan ternyata anjing juga. Memang paling anjing kayak gitu biasanya. Banyak tuh. Kayak gitulah Bang hidup di negara memang kita sih sekarang. Anjing juga sih ya. Oplosan itu paling gila sih itu. Iya. Terlalu gila sih itu. Banyak lah pokoknya pekerja-pekerja seni tanpa bakat. Pekerja-pekerja seni tanpa bakat. Banyak. Kalian bikin viral, ya kan? Banyak kayak gitu sih. Pekerja-pekerja seni tanpa bakat yang tiba-tiba viral, nggak sengaja itu banyak kan? Iya. Maksudnya, kayak mana ya? Rezekinya bagus kemarin tuh ya kan? Taruhlah rezekinya bagus. Gitu. Tapi sampah aja udah memang. Tanpa bakat, anjing. Banyak sih itu. Capek-capek TV itu bikin Indonesia mencari bakat. Kalian bikin viral yang tanpa bakat. Iya lagi anjing, iya lagi banyak loh itu. Terakhir yang punya bakat malas berkarya, akhirnya yang masyarakat konsumsi adalah sampah. Betul, yang dikonsumsi sampah ya kan. Karena yang berbakat udah malas berkarya kan. Habis, capek. Nggak ternotis ya kan. Ternotis. Ya kan, susah sih. Orang pendengarnya bangsat gitu. Ya juga sih. Penikmat dan pengkonsumsinya itu ya kan. Bangsat. Pening sih itu. Wah, iya juga ya banyak tuh loh pekerja-pekerja seni kayak gitu kok. Kayak mana ya? Pokoknya Indonesia ini banyak bangsatnya lah Bang. Dari segi bidang lah. Udah gak nyata semua. Udah gak nyata ya kan. Makanya tolong kalau misalnya ada apa sih namanya menteri luar negeri yang lagi tinggal di Indonesia. Menteri luar negeri tinggal di Indonesia. Menteri yang dari luar. Iya. Menteri kan pasti luar. Ada kan kantornya di sini kan. Ada lah. Kedutaan lah. Kedutaan. Tolong aku ya. Aku mau pindah. Kau mau menyelamatkan diri ya? Aku mau pindah. Aku mau ada duit lagi mau pindah ya. Di mana aku tinggal? Masa aku tinggal di Kamboja? Wah. Loh, sebenarnya apa salahnya kalau tinggal di Kamboja tapi kita tidak disiksa, Bang? Iyalah, banyak kan juga kan. Kan banyak yang di Kamboja tapi tidak disiksa. Ternyata ada. Yang terekspos adalah yang disiksa. Iya, karena kemarin minta tolong kan, ada yang kakinya patah lah, ada yang kena stroke. Benar. Tapi ternyata ada juga yang aman-aman aja di sana kan. Ada ternyata. Ada yang aman-aman aja. Iya, betul. Mungkin lebih banyak lah yang disiksa gitu. Iya, kan sih, itu yang lebih banyak terekspos. Cuman betul, ada juga orang sampai buka supermarket di sana. Iya juga. Terus harus disangkal kita pindah ke Kamboja gitu loh. Iya juga. Kan iya. Iya juga. Masa kita harus malu atau harus takut tinggal tujuannya apa? Kalau misalnya tujuannya kerja judi online yang memang banyak gosipnya dicederai, ya nggak apa-apa. Mungkin kau tahu. Cuman kalau kita pindah ke Kamboja tapi tidak untuk judi online, kenapa rupanya? Salah ya kan? Kalau memang di sana bisa buka warung kita. Iya. Buka babi panggang kita di Kamboja. Ya kan? Nggak ada yang demo. Nggak ada. Iya lagi anjing. Iya lagi betul. Itu dia. Iya juga banyak sih. Buka warung siang-siang di bulan puasa nggak disuruh tutup. Iya lagi. Nggak kena serang ya kan? Nggak kena serang. Viral udah kemarin ya. Di mana itu ya lupa lu. Anehnya ya kan. Tiap tahun ada aja ya. Ada aja yang nyerang warung ketika buka bulan puasa. Maksudnya aku maksudnya gini ya.
tiap tahun loh. Konteksnya gini. Kok nggak berubah-berubah gitu loh. Gitu-gitu aja ya kan. Maksudnya aku nggak pernah menyalahkan yang nyerang dan nggak pernah iniin yang diserang. Atau rasaku ya sebagai manusia, kalau kalian percaya dan punya kepercayaan, iman dan punya Tuhan lah. Ini tuh orang-orang yang punya Tuhan dan punya agama ya. Itu kan pribadi, personal ya. Kau ke Tuhanmu itu, ya kan? Bukan kau nggak perlu ngurusin kau kayak mana sih ini ke Tuhannya ya? Nggak perlu, kau ke Tuhanmu aja. Kan belum tentu juga masuk surga dia kalau memang surga ada ya. Enggak, bagi orang-orang seperti saya, bagi orang-orang seperti saya yang itu kan memang kan saya rasa itu kan cuman ya kepercayaan. Balik lagi saya tidak pernah melecehkan dan ini pokoknya hanya tidak percaya. Saya hanya merasa, kalau aku merasa udah kayaknya surgaku adalah tempat di mana aku bisa nyari duit. Ya kan gitu kan. Nah, judi online, yang main judi juga anjing ya kan. Tolonglah. Sebagai orang yang tidak percaya, abang ya. Sebagai orang yang tidak percaya, ya. Abang mendukung orang-orang yang main judi online ya? Tidak, itu bodoh. Karena bodohnya? Iya. Bodoh kan berarti karena dia kalah. Kalau dia menang? Menang sulit, Jo. Karena itu kan program. Sedangkan kita... nggak usah judi online lah, judi. Nggak usah online ya. Judi aja susah menang kita loh. Karena kalau misalnya contoh kita ke kasino lah, mana ya di dekat-dekat negara kita ya. Genting contoh, Malaysia. Itu mereka kan ada sistem yang buat kita itu pertama menang, tapi lama-lama kalah. Kalau itu kan kalau kita di satu tempat perjudian ya. Iya. Kalau misalnya kita di rumah main kartu kan judi. Judi tuh. Nah, itu gimana? Nah, kalau lawannya orang kon-kon kalian sendiri, kan nggak ada sistem. Nah. Bisa menang pasti. Bisa menang. Melalui keahlian kita. Karena kan jujur. Ya, artinya abang support atau memang tetap nggak support gitu? Kalau ininya dulu nih, apa dulu? Tujuannya kalau memang judi itu taruhannya uang, kurasa kawan ke kawan agak inilah maksudku. Jangan sampai dulu lah. Karena kan, tapi kalau taruhannya berdiri, jongkok, nggak masalah. Iya kan? Judi-judi Uno lah ya. Judi Uno ya kan. Judi-judi yang menghancurkan pertemanan Uno, boleh aja. Kartu itu kan permainan game, itu cuman kalau memang diduitkan konyol. Konyol juga. Dan tapi rasaku kalau misalnya kita buatnya itu untuk jadi konten, nggak masalah sih. Contoh ya, ada salah satu YouTuber luar negeri namanya Mr. Beast. Mr. Beast itu pernah bikin judi monopoli beneran. Jadi orangnya asli, duitnya asli. Main monopoli itu kan judi, woy. Iya. Judi itu. Iya. Itu kan judi. Mempertaruhkan uang asli loh. Itu judi kan. Tapi dia bikin jadi konten. Positif outputnya. Kan yang menang dapat hadiah dari Mr. Beast. Orang duitnya duit Mr. Beast. Berarti intinya judi itu akan jadi negatif atau konyol atau tidak akan kita support kalau ada orang yang mungkin sampai bunuh diri gara-gara itu. Nah, mau menyebabkan kerugian. Cuman kalau judi outputnya adalah having fun, nggak apa-apa, gas, bebas, ya kan, bebas. Kalau menurutku ya kan, kalau menurutku sebagai orang-orang yang ya kayak gue bilang tadi lah nggak percaya, maksudnya, udahlah kita kalau masalah judi-judi ini balik ke diri kita itu ya sayangin diri sendiri aja dulu. Kok duit kau di kantong limpul, kok depo 20 kontol, itu depo kok 30. Itulah cacing jadi naga. Berharap 20.000 jadi 70 juta. Tidak mungkin, Jing. Udahlah ya, jadi intinya nggak mungkin. Judi adalah hiburan orang kaya, bukan tempat ngadu nasib orang miskin. Bener, kenapa? Yang datang ke Las Vegas, yang datang ke Genting, nggak ada tukang bangunan anjing. Supir angkot nggak ada juga. Supir pesawat ada. Oh, ada pilot. Ke Genting nih ya, kita bukan juga mendiskreditkan pekerjaan orang. Enggak. Kalau misalnya Anda tukang bangunan, janganlah judi kontol. Beli makan lah. Orang anak-anak masih ada mau dikasih makan. Nanti dia lagi istirahat, minum kopi, rokok Samsu kan. Slot. Lewat tau sedikit slot ya kan. Dia ojek online ya kan, lagi istirahat slot. Tolonglah kalian. Kayak Bang Lilio tadi, judi ini hobi orang kaya. Jadi duitnya itu sebenarnya nggak tahu mau kemana dibuatnya ya kan. Duitnya dia punya, misalnya contoh 10 miliar duitnya. Dia kalau main judi 10 juta, hilang nggak masalah, geli sama dia. Besok dapat lagi. Kalian anjing, ya.
orang-orang yang kalau kita bilang bahasa halusnya prasejahtera, ya, prasejahtera itu bahasa halusnya, jangan berjudi. Ini pesan dari orang yang nggak percaya agama lagi. Aku aja yang nggak percaya itu, tapi nggak percaya judi aku, sumpah weh. Judi aku nggak pernah, itu nyoba pernah. Tes aku tes ya kan, masukin sekian, naik pertama memang yo, habis itu habis. Oh berarti kayak gini deh sistemnya. Udah, sekedar kita tahu, udah selesai. Kalau memang kalian cuma penasaran pengen nyoba, coba, ya kan? Jangan ketagihan, karena banyak yang main judi. Gak ada aku tengok orang kaya dari judi, belum pernah aku tengok, belum pernah. Maksudnya, oke lah pertama pas dia menang tiba-tiba beli ini, kau kalahnya ada berapa kontol, ya kan? Jangan kalian ikuti Stephen Chow, jangan. Kalau Stephen Chow babi diginikannya berubah kartu kontol, berubah diginikannya, pop, dadunya mutar. Kalian bukan Stephen Chow, bukan Choyun Pat, bukan Andy Lau. Itu God of Gamer 1, 2, 3 tuh. Yang pertama Choyun Pat, yang kedua Andy Lau, yang ketiga Stephen Chow. Orni 3 lah yang cuma bisa. Itu pun film, makanya bisa menang kaya. Gak ada di film Stephen Chow itu ada tulisannya diangkat dari kisah nyata. Gak ada. Based on true story gak ada. Stephen Chow tiba-tiba inilah dia foto ya kan, terus tiba-tiba cerita ada narasi ya kan. Jadi Stephen Chow ini dulu adalah mengenang Stephen Chow di akhir film. Tidak ada. Nggak ada, woi, nggak ada. Jadi itu kalah. Nggak ada. Jadi tapi kalau mau kalian, ayo uang kalian sih memang nggak urusan aku. Tapi kalau kalian banyak duit nggak apa-apa. Tapi kalau yang menengah ke bawah tanah yang konsep, udah ke bawah tanah underground yang ngutip serpi-serpian dari bawah tanah negara kita ini, jangan main judi lah, jangan. Kalau masih marah-marah karena pemerintah naikin harga cabai, naikin harga beras, jangan main judi lah. Betul. Kalau masih marah-marah, harga Pertalite 10.000, sedangkan kau ngisi Pertamini 12.000 kontol. Hah? Gimana logikamu anjing? Hah? Aku itu juga masih kepikiran orang marah, itu bingung aku. Banyak lagi tuh, apalagi kayak mana ya? Banyak yang demo masalah, pokoknya harga bensin naik. Tapi kok ngisi Pertamini anjing? Kok ngisi Pertamini itu 12.000, 1 liternya naik 2.000. Kenapa kau nggak marah sama Pertamini? Kenapa? Kau nggak peduli ada Pertamina dekat rumahmu, selama masih ada Pertamini depan rumah gangmu, depan gang rumahmu kau isi Pertamini. Aneh. Itu aneh. Itu logika aneh dari SDM-nya orang Indonesia. Pemerintah naik bensin sekian ratus perak, ngamuk. Pertamini naik 2.000, santai. Coba. Pertamini. Iya kan? Nggak nyata itu sampai sekarang. Kok bisa orang ngisi Pertamini itu dia nggak marah? Naik 2.000 loh seliter. Wah, bahaya kali tuh. Nggak ngerti kita dioplos apa enggak ya? Nggak ngerti kita entah campur sama Bimoli tuh anjing. Entah dicampur sama Sanko, nggak tahu kita. Nggak tahu. Langsung record kan, Cid? Jadi itulah Bang. Apa namanya? Iya. Itu tadi Cid nih. Tabrakan dia anjing. Mabuk kok, Cid. Jadi kalau abang nanya aku tentang Indonesia ini udahlah mulai dari perjudiannya atas tindakan masyarakat-masyarakatnya, mulai dari kebijakan-kebijakan politiknya dari oknum-oknum wakil rakyatnya ataupun oknum-oknum polisi, Indonesia ini kacau, banyak kacau ya Bang. Banyak PR-nya ya. Iya, jadi pas kalau ditanya kita punya harapan nggak gitu, nggak tahu aku. Wah, nggak tergambar sih. Kita memang punya harapan macam mana maksud gawang? Nggak tahu aku. Sulit yang jelas. PR-nya banyak. Ya mudah-mudahan sampai aku tua nanti, sampai kita tua nanti gitu. Ya kalaupun seandainya Indonesia ini mau meledak sekalian, nantilah ya. Jangan sekarang, tapi kami mati. Tunggu kami udah nggak ada lagi di dunia ini. Tunggu kami nggak lagi ya, tolonglah. Hancur lah situ dah. Terserah kalian lah semua. Telah bantil kalian. Oke lah guys. Oke lah. Udah lah, capek kali bahasa Indonesia nih. Sampai ketemu lagi di podcast Kasih Paham berikut episodenya. Ya, bye-bye. Bye-bye SDM rendah.